Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Untung duit gue banyak. Hai guys, kali ini gue akan membawakan kisah inspiratif dari tukang ojek ember yang solidaritasnya tanpa batas karena satu orang kawan kena gedik oleh manusia random, maka pasukan perojolan langsung datang untuk melakukan baku hantam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan seorang kakek bernama, panggil aja Mamang, yang sedang mengantar customernya untuk tarung MMA menggunakan bit ember. Tapi baru aja beberapa meter berjalan, bit itu pun sudah mulai lelah dan mengembuskan nafas terakhirnya karena tiba-tiba mati total. Apa kelebihan beban ya motor saya? Apa pak? Anjas, body shaming. Di sana karena terkena body sembriwing, customernya pun bukannya menuntut ke jalur hukum, emang woman. Yang ada ia malah nggak mau bayar dan memutuskan untuk mengurungkan niatnya baku hantam di MMA karena takut malah jadi samsak yang berbentuk guling. Dan di hari itu juga si Mamang Recing harus mendorong motornya menuju bengkel si Babang berkumis teler ini. Itu kumis lebat bet anjing. Di sisi lain si Mamang ternyata memiliki cucu yang begitu gelis bernama Dara, di mana ia selalu jadi korban bully oleh trio woman ini yang satunya adalah MC dan sisanya hanyalah NPC ampas yang ikut-ikutan ngebully orang. Ya elah, NPC bisa apa? Lu tuh nggak pantas jadi mahasiswi. Lah, ya kali jadi mahasiswa. Di sana si mbak yang lupa keramas ini, panggil aja Mila, yang ternyata iri dengan Dara cuman karena Dara lebih pintar darinya. Sehingga dari zaman bahula SD, SMP, dan SMA si Dara selalu ranking 1, sedangkan Mila ranking 2 dari belakang, yang membuat gesper bapaknya selalu melayang ketika pulang sekolah. Dicemes nggak tuh pantat? Nah, kembali ke Mamang yang sedang menunggu tanpa menyeruput teh gelas. Selesainya motor dibenerin, ia pun bukannya lanjut ngojek tapi malah pulang akibat badannya full encok menunggu servisan motor kelar. Pantat terasa datar akibat duduk sejaman. Jarinya dengan pulang, akhirnya si Mamang bisa menghembuskan kehausannya dengan menyeruput teh buatan cucunya yang kini sudah menjadi tim 2. Kamu harus tetap fokus dengan kuliah kamu sampai kamu itu jadi sarjana. Lulus sarjana nyari kerja masih tetap susah karena persyaratan minimal S2 dan pernah menang Clash of Champion. Keesokan harinya Mamang pun mangkal di puskes squad ojek yang jika salah satu disakiti rombongannya siap baku hantam ramai-ramai. Solidaritas tanpa batas, asik. Kali itu datanglah seorang woman yang milih-milih ketika numpang ojek. Saya maunya sama Bapak Husen aja. Kalau nggak sama Bapak, saya nggak mau ngojek. Lah, ya udah sih jalan kaki aja lah. Ribet bener, takut digrepe ya mbak. Karena kejadian ini, seorang begunal yaitu Babang ini pun nampak kesal dengan si Mamang dan berniat untuk mendelete Mamang dari kehidupan agar film cepat selesai. Janganlah bang, baru beberapa menit mulai weh. Di hari itu juga si begundal bernama Rio ini merekrut seorang member untuk mencelakai Mamang, di mana ia pura-pura jadi customer yang alasannya kebelet boker, jadi Mamang harus buru-buru mengegas bit embernya. Tapi ketika melewati jalanan sepi dengan pohon bambu yang menandakan sarang wewe gombel. Kok belum sampai, kita mau kemana sih bang? Mau kemana? Coba malah ngajak belusukan hutan Amazon. Di sana tiba-tiba motor Mamang kembali matot. Ya elah, motor penyakitan. Maaf bang, bensinnya habis bang. Alhasil karena bensinnya tiba-tiba habis akibat lubang bensinnya dibuat longgar oleh Mamang agar bisa mengeluarkan turbo mengalahkan Namex Turbo, kini si Babang begunal ini langsung meninggalkan Mamang sendirian di sana tanpa mau membayar sepeser pun. Asli dikerjain. Tapi kalau di Wakanda pakai aplikasi mau ngerjain gini jangan ya dek ya, jangan. Auto baku hantam. Nah malam harinya si Mamang yang belum pulang, Dara pun jadi panik mengira ia ditinggal oleh kakeknya yang udah mendapatkan janda kembang kembung. Jadinya ia pun langsung OTW markas ojol dan bertemu dengan Rio yang membuat Rio seketika bagong melihat cucu Mamang ternyata good looking. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk ngebucin ingin menyikat habis cucu Mamang lewat jalur percintaan. Malah cosplay preman pensiun. Di sisi lain Mamang pun masih sama mendorong motornya yang kehabisan bensin. Langka bener Pertamina di sana ya. Terlebih lagi muncullah hujan yang begitu random ngesponnya padahal di planet Bekasi terkenal tetanggaan dengan matahari. Namun untungnya akhirnya si Mamang bisa bertemu dengan Dara yang ketika sampai di rumah si Mamang auto meriang merindukan kasih sayang istrinya. Ya elah, tinggal nyusul aja ribet kek. Enggak.
Tapi beruntungnya lagi, si Mamang punya cucu yang baik hati dalam merawatnya. Dengan mengompres air bersuhu es batu di jidat Mamang, berharap menggunakan ini besok Mamang udah siap untuk lanjut kerja, menghasilkan cuan bagi cucunya untuk bayar kuliahan. Cucu beban keluarga, minimal bantu nyari duit lah mbak. Udah tahu kondisi lagi susah. Keesokan harinya kata-kata gue pun didengar oleh Dara karena ia akhirnya berinisiatif nyari kerja setelah melihat kakeknya tepar di kasur karena demam. Penyakit ekstrim bagi laki-laki sih itu. Beruntung si Dara melihat sebuah poster lowongan kerja asisten rumah tangga. Sejak kapan orang buka lowongan ART kayak gini? Elit bener dah. Melihat itu ia pun langsung OTW lamar yang tentunya tanpa bawa CV, hanya berbekal rumus fisika kimia Hindia Belanda dan tentunya pasti keterima. Bahkan langsung disuruh praktek cara menyapu yang bersih dan benar. Namun baru aja menyapu kuman-kuman di lantai, ternyata kuman yang sangat besar pun datang, yaitu Mila. Karena ternyata rumah ini adalah rumah Mila yang membuat Mila semangat 45 dalam merosting Dara secara live. Kamu lebih cocok ya jadi ART dibanding jadi mahasiswi. Belagu bener, lu tamat-tamat paling mentok jadi sales PT MLM anjing. Di hari pertamanya bekerja, Mila pun berniat agar Dara bisa dipecat karena takut uang emaknya bisa dihabiskan buat bayar pembantu, sementara paket persebelakan harus diisi ulang agar bisa nyeblak with my gangnya. Hasil dengan GG gamingnya, aduh. Masa iya kagak kerasa itu saku lagi kena sentuhan kelembutan. Dan setelah rencananya berhasil, kini Mila pura-pura kalau kalungnya hilang. Dimana ketika emaknya datang, si Mila langsung mengambil kalung tersebut dari kantong celana Dara yang membuat emaknya auto kena mental. Merekrut pembantu sembarangan tanpa surat lamaran, apalagi surat nyalek meski gagal nggak apa-apa. Dan berujung Dara langsung dikip padahal baru aja beberapa jam bekerja menyikat kuman-kuman di rumah tersebut. Ya, kalian tahu kan kenapa emaknya buka lowongan pembantu begitu elit dengan banner? Tiap ada pembantu difitnah. Di sisi lain si Mamang yang memaksakan dirinya, ia pun berusaha untuk mengojek demi ada lauk pauk di rumah. Sebab anaknya gagal dalam bekerja. Makanya kalau nyari kerja, minimal bawa surat lamaran lah mbak. Bukan tas doang, apalagi make sandal. Mau naruh lamaran di mana mbak, make sandal? Di sana Dara pun melarang kakeknya kerja daripada ujung-ujungnya kena benet dari sutradara. Sementara di luar rumah datanglah Babang Berbatang yang lagi sangbrut dengan Dara, di mana kedatangannya ingin menjadi mantu Mamang dengan membawakan buah-buahan terutama lengkeng. Mantap, makin panas tuh tenggorokan. Sedangkan Dara ia langsung terkelepek-kelepekan menyerah kalau Babang Rio ini ternyata adalah orang baik-baik aja, tak seperti yang dipikirkan kemarin malam yang full kesangbrutan. Ini mah definisi pentingnya menilai orang dari dalam bukan dari covernya. Ketika di dalam, Dara pun menanyakan hal yang membagongkan. Barangkali abang punya pekerjaan buat saya. Buset, bisa-bisanya nanya gitu. Dia aja ngojek mbak. Mendengar itu Rio seketika mikir, waktunya berdua aneh nyari kerja berkedok healing. Dengan bilang kalau temannya memiliki kafe dan lagi butuh karyawan, sehingga Dara langsung OTW bersama Rio untuk ke kafe temannya menggunakan beat hasil nyicil setara dengan KPR. Itu kepala kagak dipakein helm, oi. Film pun mengajarkan kita buat nggak mengikuti standar keamanan jalan raya. Singkat waktu, ketika mereka sampai, tahu-taunya kafenya sepi, jadinya Rio langsung beralasan kalau kafenya baru aja mau dibuka Februari tanggal 31, yang dimana Rio langsung mengajak Dara masuk lalu mengunci pintu tersebut rapat-rapat. Kalian tahu kan mau diapain? Tapi itu Rio dapat kunci ruko dari mana anjing? Kenapa bisa masuk? Di sana Dara pun ingin di-unboxing oleh Rio karena rudalnya udah tak bisa dikontrol, ingin meluncur dari balik penggunungan es kutub utara. Tapi untungnya si Mamang yang kepikiran, ia pun berhasil melihat motor Rio mangkal di kafe peninggalan Damarulan sewaktu buka angkringan bersama Minak Jinggo. Sehingga Mamang yang mendengar suara desahan, ia langsung merekrut para bapak-bapak yang lagi gibahin cicilan istrinya untuk membantu Mamang. Sampai pada akhirnya Rio berhasil diamankan. Diamankan untuk beberapa menit. Karena si Babang Rio akhirnya bisa kabur dari sana. Gak usah perpanjang lagi masalah ini ya. Salah saya juga. Buset, masalah pelecehan pengunboxingan bisa-bisanya jalur damai. Setelah mereka pulang dengan baju Mamang berisikan aliran denyut jantung yang kemungkinan nafas Mamang saat ini sedang di ujung tanduk. Ya Allah kek. Nah bener kan? Tiba-tiba kena kutukan tuh kepala.
Kala itu terpaksa Mamang kembali diistirahatkan sebelum Dara nggak ada yang membiayai sekolahnya. Tapi pada ia meski sakit, si Mamang hanya bisa rebahan tanpa dicek ke dokter karena kebetulan mereka ogah bikin BPJS entah karena apa, mungkin karena pelayanan beberapa oknumnya. Cueks. Namun daripada bengong menunggu undian ikutan WD ekstra pagansa buatan Willy Sublim, si Dara pun memutar otaknya ketika melihat bit ember kakeknya nganggur karena kini ia berinisiatif untuk menggantikan kakeknya sebagai ojek. Bilang aja lu pengen ketemu sama Rio ya kan? Nah di hari pertamanya bekerja meski tanpa kostum squad perojolan, Dara pun mendapatkan customer seorang mama dan kebetulan berpapasan dengan Babang yang sambrut ini. Hasil demi balas dendam, Rio pun datang melabrak Dara, tapi kali ini bukan masalah cinta apalagi serabi, melainkan masalah persaingan ojek yang bagi Rio, Dara ini ingin mengambil seluruh pelanggannya. Buset dah, cerminan rakyat Wakanda sekali, rakus dalam bidang apapun. Cuaks. Namun untung ada bapak-bapak kemarin yang ingin membaku hantam Rio sehingga Dara bisa kabur dari Rio, yang kemudian pulang untuk bilang ke kakeknya kalau hari ini ojeknya bisa ramai setelah password cheat SOYAM sebanyak 5 kali, sehingga akhirnya si Mamang ini bisa dibawa ke rumah sakit. Di sana Ridwan Remin yang udah bapak-bapak ini pun mengvonis Mamang lagi dianugerahi tipes, jadi tak boleh banyak berkegiatan, nanti bisa tiba-tiba tepar, bahkan risiko paling besar kena banned dari dunia. Dan di malam harinya si Mamang pun hanya bisa rebahan santuy karena kini peran pembanting tulangnya dilimpahkan ke cucunya. Dara bilek, tau gini gue tinggal di panti aja dari dulu anjing. Namun kini Dara bukan menjadi ojek ember lagi, melainkan mencoba melamar di perusahaan peninggalan VOC. Kapan kira-kira kamu bisa membayar uang semesteran ini? Anjing, gue kira dia ngelamar kerja. Dari belakang Dara pun dilihat oleh bapak-bapak berskin orang sukses ini karena beliaulah yang memiliki kampus ini dan penguasa seluruh gedung. Permisi Pak. Tapi ternyata beliau kagak menolong Dara. Gua kira bakalan mau dibayarin cuy. Di rumah Mamang pun akhirnya udah sehat walafiat, jauh dari kata busted apalagi wasted. Karena kini ia udah bisa bekerja meneruskan perojekannya, dimana ketika di jalan ia melihat nenek-nenek sepuh yang wajahnya diisi full balsam agar terlihat seperti orang susah tapi tetap glowing. Dan setelah memberikan sedekah, si Mamang pun mendapatkan misi menjadi penyelamat bumi untuk mengantar bapak ini ke rumah sakit. Bapak yang tadi kita lihat di kampus Dara. Kala itu untuk berterima kasih, Mamang pun niatnya di giveaway-kan cuan ratusan ribu, tapi si Mamang malah menolak meski lagi butuh uang pakai top up bensin bit embernya dan memilih untuk lanjut berojol. Nah saat sampai di tongkrongan ojolnya yang di sana ada Rio juga, kagak malu apa Rio ya? Di sana Rio bukannya kena mental, justru mental Mamang lah yang dibuat kena mental dari kata-kata Rio. Lebih baik Bapak istirahat di rumah dengan tenang Pak, sampai ajal menyebut Bapak. Mentang-mentang udah tua, seenaknya ngerosting tentang umur. Dan daripada ngedengerin Rio ngebacot, Mamang pun mengantar penumpang yang lagi kebelet boker. Udah di ujung banget sih itu nya. Selesai nganterin penumpang saat Mamang melewati gang sepi yang diikuti oleh Rio, tapi Rio tiba-tiba nyungsep karena tak sengaja mengaktifkan tombol turbo yang membuatnya cedera di bagian kepala dan berujung pingsan. Naik motor di jalan sepi aja remedi bang. Setelah menolong Rio membawanya ke rumah sakit, Mamang yang pulang mendapatkan kabar kalau kini Dara telah di-DO alias Diki dari kampus karena telat bayar tunggakan kampus. Namun tak berselang lama datanglah bapak-bapak ini yang entah apa tujuannya ke rumah Mamang. Dia dari mana tahu alamatnya cuy. Di sana ia pun melihat Dara yang baru ingat kalau Dara adalah mahasiswa di kampusnya. Sehingga tanpa perlu banyak bacot si bapak ini langsung memanggil Mamang men yuk. Kemudian mengatakan kalau ia akan memberikan beasiswa full untuk Dara kalau perlu sampai S3, itu pun kalau otak Dara kuat. Itulah pentingnya menolong orang saat ada musibah cuy. Siapa tahu jackpot kayak Dara. Nah karena tawaran tersebut besoknya Dara pun udah bisa kuliah lagi dan lagi-lagi bertemu dengan si Mila yang terherankan mendengar Dara mendapatkan beasiswa full dari kampus. Hasil sepulangnya ngampus, kini Mila membuat rencana ingin mengakik Dara dari kampus setelah berhasil mengakiknya bekerja dari rumah sebagai ART. Namun percakapannya malah berhasil didengar oleh emaknya yang berujung murka, bahkan mengancam tak akan pernah membelikan Mila seblak lepelku yang luciper sekaligus tak akan membayarkan biaya kuliahnya jika Mila tak mau minta maaf dengan Dara. Di hari itu juga berwajah ginjal Mila full senyum karena tak diberi makanan perusak ginjal. Si Mila pun malah datang ke rumah Dara untuk meminta maaf didampingi dengan emaknya sambil menangis. Cengeng sekali.
Dan setelah acara maaf-maafan itu selesai, kini Mila pun menjadi bestie Dara dengan memberikannya pinjaman buku. Padahal yang perlu belajar kan Mila cuy, orang pintaran Dara. Dan sesudahnya mendapatkan satu bestie, besoknya hari kelulusan pun tiba. Yang begitu gue Bagong bisa-bisanya pulang di jalan sambil make baju hakim. Atasnya make toga anjing. Kan bisa dilepas dulu itu, buset dah. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu, akhirnya Dara pun bisa pensiun nganggur karena kini ia bisa keterima di perusahaan besar sekaligus jabatannya langsung tamat alias paling atas sebab memakai orang dalam yaitu bapak-bapak rektor di kampus yaitu langsung menjadi CEO perusahaannya. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Dari sini kita belajar, hidup akan jauh lebih nikmat jika memiliki orang dalam cuy. Oke, gua Wisnu, teh halal brother.